Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kakak doakan adik-adik dan teman-teman selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saat ini saya Kak Yeni akan membawakan sebuah kisah cerita yang cukup menarik, cukup menyentuh. Judulnya adalah Batu Bertangkup. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang wanita tua dan ketiga orang anaknya. Wanita tua itu dipanggil dengan Mak Minah. Dia menghidupi ketiga anaknya seorang diri dikarenakan suami Mak Minah telah lama berpulang menghadap Yang Maha Kuasa. Untuk menghidupi ketiga anaknya, Mak Minah bekerja sebagai pencari kayu bakar. Ia mencari kayu bakar tersebut masuk ke dalam hutan dan kemudian dia menjualnya kembali di pasar. Dalam bekerja, Mak Minah tidak dibantu oleh ketiga anaknya. Anak-anak Mak Minah sangat terkenal dengan sifat yang pemalasnya. Meskipun Mak Minah telah sering menasihati ketiga anaknya dan Mak Minah juga sering mengajak anaknya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar, namun tak seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh malang sekali nasib Mak Minah. Pada suatu hari, Mak Minah jatuh sakit. Dia tidak mampu berjalan dan karena hal itu, dia tidak pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tapi untungnya di rumah masih ada stok makanan. Saat itu Mak Minah tidak memasak dan anaknya pun tidak ada yang berada di rumah. Ketiga anak Mak Minah asik bermain di luar dan mereka akan pulang ke rumah bila senja telah tiba menghampiri. Pada hari itu Mak Minah sungguh kelaparan dan dia berjalan ke dapur untuk menanak nasi untuk dimakan nanti malam bersama anak-anaknya. Dengan langkah yang begitu lesu, Mak Minah menyiapkan makan malam. Dan setelah dia menyiapkan makan malamnya, Mak Minah duduk di lantai rumah tersebut dan ia menangis terseduh-seduh. Dia tidak habis pikir kenapa ketiga anaknya itu begitu tidak perhatian kepadanya. Dan akhirnya di dalam kesedihan yang begitu mendalam, Mak Minah keluar dari rumah dan ia terus berjalan meninggalkan rumah tersebut dan akhirnya Mak Minah sampailah kepada sebuah batu yang sangat besar. Mak Minah berdiri di samping batu dan kemudian dia duduk dan berkata kepada batu itu dengan air mata yang berurai, "Wahai batu, aku begitu sedih. Ketiga anakku tidak ada yang perhatian kepadaku. Tidak ada yang menyayangi diriku. Oh batu, telanlah diriku ini masuk ke dalam engkau batu. Tolonglah, telan badan hamba ini batu," pinta Mak Minah kepada batu.
Batu itu mendengar dan ia pun merasa iba kepada Mak Minah. Akhirnya batu itu pun menelan tubuh Mak Minah. Hanya rambut Mak Minah saja yang tertinggal di luar. Akhirnya senja pun berubah menjadi gelap gulita. Anak-anak Mak Minah telah pulang ke rumah dan dia mencari ibunya. "Mak, Mak, makan malam sudah siap kan, Mak?" Anak Mak Minah pulang hanya untuk mencari makan. Dia tidak ada satupun di antara mereka yang menanyakan kabar Mak Minah. Setelah berkeliling rumah, anak-anak Mak Minah tidak ada yang menjumpainya. Namun, ketiga anak itu tidak merasa khawatir. Tidak ada dari mereka yang menunjukkan kecemasan dan tidak ada dari mereka yang berinisiatif untuk mencari Mak Minah. Akhirnya, 3 hari telah berlalu. Mak Minah tidak pulang-pulang ke rumah. Dan pada saat hari ketiga itu, anak-anak Mak Minah baru merasa khawatir dan kehilangan akan ibunya. Akhirnya, mereka bertiga berkumpul dan si sulung berkata kepada adik-adiknya, "Adik-adik, ibu sudah 3 hari tidak pulang. Ayo kita cari. Kita tidak bisa hidup tanpa ibu. Siapa yang masak untuk kita?" kata sulung kepada adik-adiknya. Akhirnya anak Mak Minah keluar rumah untuk mencari ibunya. Mereka terus menyusuri jalan-jalan yang ada di desa dan mereka akhirnya sampai kepada sebuah batu yang sangat besar. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka tiba di batu tersebut. Mereka melihat ada banyak rambut di tanah dan mereka sangat yakin itu adalah rambut ibunya. Ketiga anak itu akhirnya menyadari bahwa ibunya telah tertelan oleh batu dan akhirnya mereka pun merasa sangat sedih. Mereka menangis meratapi kepergian ibunya. Mereka sangat menyesal. "Ibu, maafkan kami anak-anakmu, Ibu. Maafkan kami yang telah menyia-nyiakan Ibu. Ampuni kami, Ibu. Ampuni kami, maafkan kesalahan kami, Ibu." Ketiga anak Mak Minah menangis dan menyesali semua perbuatannya. Tangis dan ucapan-ucapan penyesalan itu didengar oleh batu yang telah menelan Mak Minah. Batu itu pun merasa sedih dan akhirnya batu itu pun memuntahkan Mak Minah sehingga Mak Minah keluar dari batu itu. Alangkah bahagianya ketiga anak Mak Minah melihat ibunya telah keluar dari batu tersebut. "Ibu, Ibu." Ketiga anak itu memeluk ibunya. "Maafkan kami, Ibu. Maafkan kami. Maafkan atas kesalahan kami." Anak itu terus menangis sambil memeluk ibunya. Akhirnya Bu Minah pun luluh hatinya dan memaafkan ketiga anaknya. "Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa betapa besarnya sayangku kepada kalian bertiga. Tiada yang lebih berharga di dunia ini selain kalian. Kalianlah
permata hatiku, kata Bu Mina. Dan anak-anak Bu Mina bersujud di kaki Bu Mina, mohon ampunan. Bu Mina mengangkat badan anaknya. Bu Mina pun menghapus air mata yang mengalir di ketiga anaknya tersebut. Sungguh mulia hati Bu Mina. Dia memaafkan semua kesalahan anaknya, dan dia pun memberikan nasihat kepada anaknya. Anak-anak yang ibu sayangi, ketahuilah, rasa sayang ibu kepada kalian tak akan pernah berkurang sedikit pun. Rasa sayang ibu kepada kalian seperti matahari yang menyinari bumi, memberikan kehangatan dan memberikan kehidupan bagi kalian. Dan ketahuilah bahwa doa ibu adalah doa yang mustajab untuk kalian bertiga. Anak Bu Mina akhirnya menyadari semua kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya selama ini. Dan sejak saat itu, anak Bu Mina sangat sayang, sangat peduli kepada ibunya, dan mereka tidak mengizinkan Bu Mina lagi untuk mencari kayu bakar di hutan. Semua kegiatan telah diambil ketiga anaknya. Demikianlah ceritanya adik-adik dan teman-teman. Sungguh kisah yang sangat menyentuh. Adapun nasihat atau pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah: 1. Jangan pernah menyia-nyiakan orang tua, dan ketahuilah bahwa kasih orang tua itu sepanjang masa. Kasih orang tua itu selalu ada untuk anaknya, dan orang tua akan selalu memaafkan kesalahan anaknya. Orang tua akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke adik-adik dan teman-teman, mari sayangi orang tua kita. Selagi mereka masih ada, tunjukkanlah rasa kasih dan sayang itu. Terima kasih. Jangan lupa like, klik subscribe dan komen. Dadah.